Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Marina, NIM 5022011014, kelas Ilmu Politik A. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan Politik Identitas. Selama beberapa menit ke depan, aku bakalan mengulas tentang konsep gender dan seksualitas dalam politik identitas. Sebelumnya, apa itu gender? Gender itu merupakan suatu keragaman peran, fungsi, dan identitas yang merupakan hasil dari konstruksi sosial atau bentukan masyarakat. Pemaknaan fungsi gender ini sangat kontekstual, bisa berbeda di satu tempat ataupun budaya lainnya. Gender biasanya melekat dengan pembahasan sifat maskulin dan feminim, sedangkan seksualitas merupakan suatu yang bersifat biologis atau sudah ditetapkan sejak lahir seperti perbedaan alat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Pencapaian identitas politik perempuan di Indonesia hingga hari ini belum mencapai angka yang maksimal. Bahkan faktanya, masih sangat banyak hambatan dan halangan dalam berbagai bidang. Khususnya di dunia politik, pencapaian kondisi dan posisi perempuan tampak lebih rendah dibanding beberapa negara Asia Tenggara. Bahkan, dalam ranking Global Gender Gap Index di tahun 2013, Indonesia berada di peringkat 106, jauh tertinggal di bawah Vietnam yang ada di peringkat 48. Tentunya, fakta tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk menjamin perempuan Indonesia dalam mencapai potensinya. Perjuangan perempuan untuk bisa masuk dalam sebuah bangunan politik membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hal inilah yang memunculkan pentimpangan terhadap identitas politik yang dialami oleh perempuan. Sebab dalam penguasaan kekuasaan, dominan laki-laki lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan. Perempuan seringkali dianggap tidak mampu berkontribusi serta bersaing dengan laki-laki. Doktrin-doktrin yang ditujukan pada perempuan serta budaya patriarki yang terus-terusan berkembang membuat posisi perempuan menjadi rendah dan tak berdaya. Jadi, memang permasalahan terkait identitas ini lebih sering atau didominasi lebih ke arah perempuan. Ada banyak sekali contoh kasus kekerasan berbasis gender dan seksualitas seperti yang terjadi di Indonesia. Mirisnya, kebanyakan tindakan tersebut terjadi di dalam dunia pendidikan, seperti pelecehan yang terjadi di pesantren Bandung milik Heri Wirawan. Dalam rentang waktu 2016 sampai 2021, yang tercatat terdapat 21 anak dengan usia 13 sampai 17 tahun yang menjadi korban, serta telah melahirkan 9 bayi dari peristiwa pemerkosaan tersebut. Tentunya, hal ini menjadi tamparan keras bagi bangsa atas ketindasan terhadap perempuan dan patriarki di kalangan masyarakat mengenai gender. Bahkan, catatan KPAI dari Januari hingga Desember 2021, total terdapat 207 orang korban anak, 71 laki-laki dan 126 perempuan berusia 3-17 tahun yang mengalami kasus dari tindakan pelecehan seksual. Belum lagi kekerasan berbasis gender yang terjadi di tahun 2020, yakni munculnya kejadian yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak PT Alpen Food Industry atau dikenal dengan ICE. Terabaikannya hak-hak buruh perempuan yang bekerja di perusahaan produsen es krim perusahaan tersebut diduga melakukan eksploitasi hingga menyebabkan sejumlah buruh perempuan yang hamil mengalami keguguran. Sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan 6 kasus bayi yang lahir dengan kondisi tidak bernyawa dialami oleh buruh perempuan ICE. Kasus tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menyangkut persepsi masyarakat mengenai seorang perempuan. Selanjutnya, kasus yang terjadi di dunia yakni di Korea Selatan. Secara konsisten menduduki peringkat tertinggi ketimpangan gender di dunia. Korea Selatan juga merupakan negara dengan perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan tertinggi dengan persentase 35%. Hanya 2% korporasi di Korea Selatan yang mempekerjakan perempuan sebagai pemimpin, dan 1 dari 10 posisi manajerial di Korea Selatan dipegang oleh perempuan. Kim Jo-young, perempuan di Korea Selatan yang mengalami diskriminasi dari level pekerjaan hingga politik. Lebih lanjut, kekerasan berbasis seksual di Korea Selatan juga tidak kalah mengerikan. Di tahun 2020, NT Harum adalah salah satu kasus pelecehan seksual yang cukup fenomenal. Puluhan perempuan termasuk yang di bawah umur menjadi korban pelecehan dengan kekerasan ini. Seperti dikutip dari Korea Herald, setidaknya ada 74 orang yang menjadi korban pelecehan seksualnya.
Jumlah ini termasuk 16 gadis di bawah umur. Pelaku utama dari kejahatan seksual ini adalah pria yang berusia 24 tahun yang bernama Cho Jubin. Tindakan bejat yang dilakukannya adalah mengiming-imingi korban dengan pekerjaan paruh waktu yang gajinya cukup menggiurkan. Akan tetapi korban dipaksa melakukan aksi porno di depan kamera dan menjadi budak seksual. Mereka diancam akan menyebarkan identitasnya jika menolak, yang kemudian konten porno tersebut dijual lewat aplikasi RT Harum tadi. Tentunya setelah melihat kasus yang sangat miris terjadi di dunia, terkhusus Indonesia, benar-benar menjadi tamparan keras bagi kita, terutama bangsa, bahwa terdapat banyak ketertindasan serta ketimpangan terhadap konsep gender dan seksualitas ini sendiri, dan juga budaya patriarki di kalangan masyarakat mengenai gender yang harus dibenahi serta diperhatikan agar memunculkan suatu bentuk paham politik identitas yang adil dan optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.